Halo semua, di sini saya Aurelia Chandra dan rekan saya Ivana Rudikan ingin menjelaskan mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau dapat disingkat menjadi UHPP yang baru saja disahkan bulan lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2021. Hal-hal yang terdapat dalam UHPP yang akan kami bahas dalam video kali ini antara lain, yang pertama ada mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang kedua ketentuan terkait PPh, yang ketiga ketentuan terkait PPN, yang keempat ketentuan terkait program pengungkapan sukarela wajib pajak, yang kelima ketentuan pajak karbon, dan yang terakhir ketentuan terkait cukai. Yang pertama yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Poin-poin perubahan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu: poin pertama, pemberlakuan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif. Poin kedua yaitu penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift factor pada saat pemeriksaan, dan WP tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT atau membuat pembukuan. Poin ketiga yaitu kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding WP. Poin keempat, pengaturan asistensi penagihan pajak global, di mana penagihan pajak global dilakukan melalui kerjasama negara mitra secara resiprokal. Selanjutnya, ada ketentuan terkait PPh yang terdiri dari: yang pertama, perubahan lapisan penghasilan OP, di mana wajib pajak OP sebelumnya yang dikenakan tarif 5% adalah mereka yang berpenghasilan sampai dengan 50 juta. Kini diubah yang berpenghasilan sampai dengan 60 juta. Yang kedua, yaitu pengubahan tarif dan penambahan lapisan OP, di mana kini wajib pajak OP yang memiliki PKP di atas 5 miliar akan dikenakan tarif 35%. Dan yang terakhir ada pengaturan ulang tarif PPh badan, di mana tarif PPh badan untuk tahun 2022 dan seterusnya telah ditentukan sebesar 22%. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketentuan terkait PPN, di mana ada 3 kebijakan baru PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang pertama yaitu pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Yang kedua ada kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Dan yang terakhir ada kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu. Selain membahas tiga hal tersebut, dalam UHPP membahas pula mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Tax Amnesty. Program PPS ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Program ini akan berlangsung pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Program BPS akan dilaksanakan melalui dua kebijakan. Kebijakan yang pertama berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang merupakan peserta Tax Amnesty 2016. Mereka dapat mengungkapkan aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap dalam Tax Amnesty sebelumnya. Tarif PPh final yang dikenakan itu beragam, yaitu 11% untuk aset deklarasi luar negeri, 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, dan 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi, atau renewable energy. Kebijakan yang kedua berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Mereka dapat mengungkapkan aset dari 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT 2020. Tarif PPh final yang akan dikenakan beragam, yaitu 18% untuk aset deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi, atau renewable energy. Dalam UHPP terdapat pula pajak karbon. Pemerintah menetapkan pajak ini untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional yang merupakan komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global. Pajak karbon akan dikenakan atas emisi karbon dan subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon di atas batas asa dan tidak bisa membeli sertifikat penurunan emisi. Dengan begitu, kelebihan emisi karbon akan dikenakan pajak karbon. Tarif yang dikenakan yaitu paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen.
pajak karbon akan mulai diberlakukan tahun 2025. Yang terakhir adalah ketentuan terkait cukai. Perubahan terkait cukai dalam UHPP yaitu pertama, penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai yang akan dibahas lagi oleh pemerintah dan DPR di setiap pengajuan RAPBN. Kedua, prinsip ultimum remedium, di mana sanksi pidana sebagai upaya akhir akan diterapkan pula untuk menangani pelanggaran di bidang cukai. Pelanggaran ini mencakup pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai, barang kena cukai tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai. Ketiga, terdapat penyesuaian sanksi administrasi dalam upaya pemulihan kerugian pendapatan negara. Sanksi administrasi saat penelitian sebelumnya tidak diatur, namun kini pihak yang melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai saat penelitian akan dikenakan denda sebesar 3 kali nilai cukai. Sanksi administrasi saat penyidikan sebelumnya adalah membayar pokok cukai ditambah 4 kali nilai cukai kurang bayar. Namun kini sanksi administrasi yang diberlakukan adalah membayar denda sebesar 4 kali nilai cukai. Sekian presentasi dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya.